Sungguh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membutuhkan bacaan sholawat kita. Bacaan sholawat kita juga tidak menjadikan kemuliaan, kedudukan, dan derajat beliau semakin tinggi. Jadi, buat apa kita membaca sholawat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk saudara yang telah menekan tombol subscribe dan tombol like, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai kesehatan lahir dan batin. Juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin. Saudara pendengar yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah berpikir bahwa Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam butuh dibacakan sholawat. Juga jangan mengira sholawat kita akan menaikkan kedudukan dan derajat beliau. Barangkali ada di antara pembaca yang mendebat, lalu untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya bersolawat kepada beliau? Memang benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Artinya, sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada beliau. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyuruh kita bersolawat kepadanya. Ucapkanlah solawat kepadaku, karena bacaan solawatmu akan sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah. Tentang hal itu, Syekh Abdul Ghafur Nablisi radhiyallahu anhu menyatakan, membaca sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada beliau. Ibarat hadiah yang diberikan seorang rakyat kepada penguasa, niatnya pasti untuk mendekatinya dan mendapatkan manfaat dari hadiah yang diberikannya. Membaca sholawat itu disyariatkan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai wasilah untuk mendekatinya. Dengan sholawat itulah seseorang bisa berada di sisi beliau dan menempati kedudukan yang luhur bersama beliau. Demikian keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani menurut Al-Muradi adalah orang teragung yang pernah dia tulis biografinya, baik dari segi keilmuannya maupun dari segi kewaliannya. Dia sangat zuhud, terkenal, dan berpengalaman. Ulama lain yang sezamannya juga mengakui bahwa beliau memiliki berbagai karomah. Syekh Abdul Ghani lahir di Damaskus 1955 Hijriah dan wafat tahun 1143 Hijriah di kota yang sama dan dimakamkan di Ash-Shahiliyah. Letak makamnya itu tidak jauh dari masjid yang memakai namanya. Benarlah pernyataan Syekh Abdul Ghani bahwa kebaikan dan khasiat membaca sholawat itu untuk orang yang membacanya. Hal itu diterangkan dalam hadis berikut ini. Siapa yang membaca sholawat kepadaku dari jauh, maka sholawat itu diserahkan oleh seorang malaikat kepadaku. Balasannya, ia dicukupi dunia akhiratnya, dan kelak aku menjadi saksi dan pembelanya. Hadis riwayat Baihaqi.
Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa membaca salawat atasku 1 kali, maka Allah memberikan salawat kepadanya, orang yang bacanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Jelaslah saudara bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW tidak butuh salawat kita. Ketahuilah, kita diperintahkan bersalawat itu karena untuk kebaikan kita sendiri. Sama halnya seorang rakyat yang memberi hadiah kepada penguasa, bukan penguasa itu yang memerlukan hadiah, namun sebaliknya, karena si rakyat yang memberi hadiah itulah yang ingin diperhatikan dan dikasihani oleh sang raja. Terima kasih atas perhatiannya saudara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.